Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat selalu. Terima kasih buat waktunya dan kesempatan dimana aku bisa bagiin kesaksian hari ini. Tema kita hari ini adalah yang juga kalau udah bawain minggu lalu, yaitu tentang doa. Nah, saksianku hari ini mungkin agak beda dan gak seperti biasanya, karena biasa kalau orang kesaksian tentang doa, oh iya aku berdoa tentang ini, terus Tuhan jawab doaku luar biasa, Tuhan super baik gitu. Tapi hari ini kesaksianku adalah tentang doa yang tidak dijawab Tuhan. Nah, waktu aku kuliah dulu, aku sempat punya cerita versuh waktu kuliah elektroteknik. Terus habis itu aku berdoa sama Tuhan gitu. Aku bilang, Tuhan aku mau kalau ujianku lulus gitu. Berdoa dengan kuatnya, dengan kencengnya, dan hampir tiap hari aku berdoa tentang itu. Karena aku pengen gitu, pengen supaya ya tentunya ujiannya lulus gitu. Karena kalau cerita versus nggak lulus pasti harus DO, terus pindah kuliah lagi. Nah, aku pengen kalau aku tetap bisa kuliah, lanjut kuliah dan lanjut semester gitu. Aku berdoa dengan luar biasa. Aku juga sempat puasa. Nggak cuma itu, aku juga belajar bener-bener mati-matian. Hampir tiap hari aku belajar. Nggak cuma belajar, tapi aku juga kumpulin temen-temen, terus buat kerja kelompok, belajar kelompok supaya bisa belajar bareng-bareng dan bisa ngerti bareng-bareng gitu. Saling tanya-tanya gitu. Tapi setelah beberapa bulan berlalu dan ujiannya bener ditulis dan ujian hasilnya keluar, ternyata aku juga nggak lulus gitu. Di situ aku sempat kecewa sih, maksudnya sempat kecewa sama Tuhan gitu. Kenapa sih Tuhan kok aku nggak lulus ujian ini gitu, dan aku harus DO dan pindah kuliah gitu. Waktu itu aku sempat sedih, sempat marah juga sama Tuhan gitu. Kenapa ini semua? Aku kan pengen nyenangin orang tua aku, maksudnya nggak cuma buat diriku sendiri gitu. Aku dulu waktu itu juga sudah pelayanan di gereja, di gym juga, dan aku pengen gitu kayak istilahnya apa ya, nggak jadi batu sandungan gitu, pelayanan tapi terus kuliah yang beradul gitu istilahnya. Iya, tapi toh Tuhan jawab lain gitu. Dan di situ aku bener-bener apa ya, merenungin tiap hari gitu, bertanya-tanya sama Tuhan gitu, hampir tiap hari, kenapa sih kayak gini, kenapa sih kayak gini. Dan aku beneran kayak apa ya, beneran kecewa gitu. Tapi satu hal aku belajar sih, dimana kadang kalau kita pengen sesuatu dan doa kita nggak dikabulin, terus kita marah sama Tuhan gitu. Terus iya, sekali lagi aku bertanya gitu, kalau gitu siapa yang Tuhan ya? Kita ini Tuhan apa Tuhan gitu? Kalau 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 gitu, soalnya kalau kita setiap apa yang kita inginin dikabulin, ya kita jadi Tuhan itu sendiri gitu. Tapi Tuhan, aku percaya Tuhan mau kita belajar gitu, bahwa dialah Tuhan dan dialah yang berdaulat atas kehidupan kita gitu. Dan aku percaya bahwa setiap apa yang terjadi gitu, rancangan-rancangan Tuhan gitu, aku percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal gitu untuk mendatangkan kebaikan gitu. Meskipun kadang apa yang kita lihat di depan kita waktu itu bukan apa yang kita pengenin gitu. Aku percaya bahwa Tuhan itu ya Tuhan luar biasa gitu. Dia yang ngerti dan mengenal kita sebelum lahir. Bahkan sebelum lahir pun dia udah mengenal kita gitu. Jadi dia tahu yang terbaik buat kita gitu. Dan iya, kadang kalau doa kita nggak dijawab sama Tuhan, ya kita hanya bisa belajar berserah gitu. Seperti Tuhan Yesus pun juga waktu dia di Taman Getsemani, 1 hari sebelum dia disalib, dia juga berdoa kan, biarlah cawan ini lalu daripadaku gitu. Dia punya keinginan supaya dia nggak disalibkan gitu, atau cawan ini biarlah berlalu, dimana dia nggak usah disalibin besok gitu. Tapi toh dia tetap disalibin gitu. Bahwa Tuhan Yesus sendiri pun doanya juga ada yang nggak dikabulin sama Bapa di surga sendiri gitu.
Dan setelah itu ada kalimat menarik yang dia omongin gitu, biarlah tapi kehendakmu yang jadi gitu ya. Aku percaya gitu, kita bisa belajar dari Tuhan Yesus gitu, bahwa kadang kita nggak ngerti gitu kenapa semua ini terjadi, kenapa setiap yang aku doain nggak terjadi gitu ya. Sekali lagi kita belajar mengerti bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Rencana yang dia berikan buat kita itu baik adanya, yang meskipun kita nggak lihat saat itu, tapi aku percaya suatu saat kita bisa melihat gitu bahwa Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Itu aja yang mau aku share hari ini. Jadi kalau doa kalian ada yang nggak dijawab atau belum dijawab, jangan berkecil hati. Tetaplah setia sama Tuhan. Dan aku percaya apa yang Tuhan siapkan buat kita untuk masa depan yang mungkin sekarang kita belum lihat adalah yang terbaik buat kita. Oke, terima kasih, Tuhan memberkati. Halo saudara-saudara semua, apa kabar semuanya? Saya harap sehat-sehat selalu. Bulan ini kita belajar tentang topik doa di dalam jemaat kita. Minggu lalu, saudara Carlo sudah memberikan khotbah di mana kita belajar tentang hal-hal penting di dalam doa. Minggu ini saya diberi kesempatan lagi untuk memberikan kesaksian. Dan di kesempatan ini saya mau menceritakan sesuatu yang saya alami beberapa tahun yang lalu. Tahun 2015, beberapa minggu sebelum hari pernikahan saya dan Iin, waktu itu kami mendapatkan kabar dari Indonesia bahwa ayah saya divonis kanker. Saya masih ingat hari itu kami mendapatkan satu foto dari Indonesia, foto surat analisa dari dokter. Di situ tertulis small cell lung cancer. Kalian bisa lihat sendiri di Wikipedia, itu adalah salah satu jenis kanker paru-paru yang paling berbahaya, di mana menurut statistik setelah 5 tahun hanya sekitar 24 sampai 2% orang yang selamat, tergantung stadiumnya. Waktu itu hati kami hancur, kami langsung berpikir tentang banyak hal, apa yang akan terjadi. Ketakutan menguasai kami semua di dalam keluarga. Adik saya, kakak saya, terutama mama saya, dan papa saya sendiri juga waktu itu sangat-sangat sedih, sangat-sangat hancur hatinya. Di saat-saat seperti itu, manusia biasanya baru sadar bahwa di dalam dunia ini banyak hal yang gak bisa kita kontrol. Seberapa hebat, seberapa kuat, seberapa banyak kuasa yang orang punya, ada hal-hal tertentu yang kita gak bisa kontrol sama sekali, termasuk hal penyakit. Waktu itu papa saya menyesal luar biasa, karena sebelumnya dia adalah perokok berat. Dan dia baru sadar bahwa di dalam apapun yang kita lakukan di dunia ini, ada konsekuensinya. Di saat-saat seperti itu, ketika manusia sudah tidak bisa melakukan sesuatu untuk mengubah atau mengontrol sesuatu, manusia cenderung akan mencari satu kekuatan atau satu sumber kekuatan yang lain untuk memberikan pengharapan. Kita sebagai anak-anak Tuhan tentu saja kita tahu bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Dan itu pun yang terjadi pada saat itu. Saya memberikan pengharapan, atau kami sekeluarga memberikan pengharapan pada Tuhan. Bukan satu hal bahwa ketika kita minta sesuatu Tuhan akan memberi, bukan itu yang kami pegang teguh sebagai pengharapan. Tetapi waktu itu kami percaya bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Kita tahu di Yeremia 29 ayat 11, Tuhan berfirman bahwa rancangan Dia di dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk hari depan kita yang penuh harapan. Itu yang jadi pegangan kita pada saat itu. Walaupun akhirnya awalnya kita panik,
namun pada akhirnya kita bisa menguasai diri dan kita berdoa bersama. Kita berkata, Tuhan, ini rencanamu, ini keinginanmu, apapun yang terjadi kami percaya Tuhan baik, Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kami. Pada saat itu kami mulai berdoa dan mengatakan, Tuhan, kalau Tuhan berkehendak, Tuhan bisa menyembuhkan Papa dalam sekejap. Tuhan dokter dari segala dokter, Tuhan bisa melakukan segalanya. Tetapi biar Tuhan kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Kedengarannya seperti mudah, kedengarannya sepertinya sepele pengakuan seperti ini. Tapi saya bisa cerita bahwa pada saat itu hal yang berat sekali. Mengeluarkan kalimat dari mulut bahwa Tuhan, kalau Tuhan berkehendak, apapun bisa terjadi menurut kehendak Tuhan. Artinya kami siap untuk kemungkinan yang terburuk pada saat itu. Kedengarannya sepele, tapi butuh kekuatan luar biasa, butuh pengorbanan luar biasa hanya untuk mengeluarkan itu dari mulut. Tapi pada saat itu, setelah berdoa seperti itu, berkali-kali, berhari-hari, berminggu-minggu, semakin lama kami semakin diberi kekuatan. Minggu-minggu itu, bulan-bulan itu nggak berjalan dengan mudah. Pada saat itu, setiap getaran di smartphone itu akan membangunkan saya dari tidur. Mungkin bahkan sampai sekarang juga saya masih terpengaruh oleh itu. Ya, ada beberapa saudara yang tahu bahwa jam berapapun saya ditelepon, biasanya saya akan angkat pada saat itu juga, nggak ditunggu lagi. Itu diakibatkan oleh fase-fase di masa papa saya dirawat dan kemudian mengalami terapi dan pengobatan dan sebagainya. Seperti yang saya bilang, akhirnya kami sekeluarga kami berserah kepada Tuhan. Kami percaya, kami persiapkan diri untuk segala kemungkinan. Kami percaya bahwa apapun yang terjadi itu rancangan Tuhan yang terbaik. Dan akhirnya kami berjuang dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan. Setiap check up papa, kami selalu menunggu hasilnya dengan cemas. Dan setiap kali ada hasil check up yang positif atau tidak ada perubahan, kami sangat bersyukur. Tidak ada perubahan artinya adalah bahwa kanker itu tidak berubah menjadi lebih parah. Bulan ke bulan, tahun ke tahun, setiap kali check up, kami selalu bersyukur. Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah izinkan Papa hidup 1 bulan lagi, atau Tuhan sudah izinkan Papa hidup lebih 1 tahun lagi. Setiap kemajuan, setiap hal kami syukuri pada saat itu. Dan hari ini 6 tahun kemudian, puji Tuhan, Papa sehat. Tuhan mengizinkan Papa untuk tetap berkarya, untuk bisa dia tetap pakai. Dan akhir tahun kemarin, Papa akhirnya juga menerima Tuhan sebagai juru selamatnya. Karena sebelumnya dia belum menjadi orang percaya. Saya bersyukur sekali atas semua yang terjadi dan saya melihat kekuatan doa di situ. Bukan untuk mengabulkan permohonan, bukan untuk menjadi tempat di mana kita punya kesulitan kemudian kita butuh solusi, bukan itu. Tapi kami sekeluarga melihat doa pada saat itu adalah sebagai sarana untuk memberikan kami kekuatan. Kita percaya bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan menurut kehendaknya. Kita itu dipakai untuk melakukan rencananya, untuk kemuliaannya, bukan untuk keinginan kita, bukan untuk kemuliaan kita. Dan apapun yang terjadi di rencana Tuhan, tentu saja itu yang terbaik. Kejadian itu
berikan saya terus pelajaran bahwa Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kami, dalam hidup kita, dan kami terus menaruh pengharapan padanya. Sekian, itu kesaksian pendek saya. Saya berdoa semoga bisa menguatkan saudara-saudara semuanya. Mari kita terus menaruh pengharapan kita, menaruh doa-doa kita hanya kepada Tuhan. Terima kasih dan Tuhan berkati. Shalom teman-teman di Jim, saya berterima kasih karena dikasih kesempatan untuk sharing di kebaktian online hari ini. Kalau minggu kemarin Carlo juga udah menyampaikan atau membawakan firman Tuhan mengenai bagaimana Tuhan Yesus berdoa. Kalau sebelumnya Yonatan dan Indra juga udah boleh sharing, saya ucap syukur karena sangat diberkati sekali. So, kita langsung aja. Apakah doa itu buat saya? Doa itu buat saya adalah waktu di mana saya bisa berkomunikasi dengan Tuhan, di mana saya bisa menjalin hubungan dengan Tuhan. Ya, seperti di sebuah hubungan, komunikasi itu sangat penting karena nggak ada sebuah hubungan yang bisa berjalan kalau komunikasi tidak ada. Bahkan kita bisa melihat bahwa hubungan yang baik itu didampingi dengan komunikasi yang baik. Pada waktu komunikasi nggak berjalan dengan lancar atau komunikasi rusak, hubungan pun pasti akan terputus. Oleh sebab itu, doa sangat penting untuk menjalin hubungan sebuah pribadi atau di sini saya dengan Tuhan Yesus, supaya saya bisa mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi dan saya bisa memperdalam hubungan saya dengan Tuhan Yesus sekali lagi. Dan yang kedua, doa adalah kekuatan buat hidup saya, kekuatan di dalam hari-hari saya dalam beraktivitas. Karena menurut saya doa itu sangat berkuasa. Doa itu bisa atau mampu punya dampak yang dahsyat buat kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita. Sebagai contoh, kalau saya sampai pagi hari untuk kerja nggak berdoa, saya merasa kalau pada waktu saya di dalam pekerjaan, saya melakukan sesuatu, saya mengambil keputusan, saya merasa kayak saya ada kurang, ada yang sesuatu yang seperti saya belum lapor dulu ke Tuhan nih, saya belum minta dulu peneguhan dari Tuhan. Wah, Tuhan nggak mendukung saya nih, dan jangan-jangan keputusan kurang pas nih. Dan oleh sebab itu pada waktu saya berdoa, saya ngomong semua dan saya membawa dalam doa saya itu Tuhan di dalam setiap hal yang akan saya lakukan, baik dalam keputusan yang saya mau ambil, baik dalam tindakan yang akan saya lakukan, bahkan dalam saya berkomunikasi dengan relasi di pekerjaan atau dengan teman-teman di sekitar saya. Pada saat saya membawa Tuhan di dalamnya, saya merasa saya bisa lebih bukan berhasil, tapi saya tahu pasti bahwa saya pasti akan berhasil karena saya punya Tuhan yang menguatkan saya punya Tuhan yang memampukan saya, dan saya punya Tuhan yang gak membiarkan saya sendiri, karena saya tahu pasti saya adalah seorang pribadi yang terbatas dan saya gak mungkin mampu kalau Tuhan tidak memampukan saya dan kalau Tuhan tidak memberikan kekuatan pada saya. Jadi sekali lagi saya ulang, doa adalah kekuatan buat saya, dan tentunya saya pasti tahu bahwa kalau Tuhan itu pasti akan tidak membiarkan kita sendiri, dan Tuhan tidak tidak mendukung kita atau memberikan kemampuan kepada kita
kalau kita nggak berdoa, tapi itu untuk saya adalah sebuah peneguhan bahwa oke, kalau saya udah doa, saya pasti bisa berhasil karena Tuhan udah dapat laporan saya, dan Tuhan tahu pasti saya akan melakukan ini, dan Tuhan yang menguatkan dan memampukan saya. So, yang ketiga yaitu doa menguatkan iman saya. Pada waktu saya berdoa, saya nggak hanya berdoa dengan iman, tetapi iman saya juga akan diperkuat melalui doa ini, karena dalam doa saya mengucapkan janji-janji Kristus berulang kali, sehingga dengan janji-janji Tuhan yang saya dengar sendiri dengan kata-kata yang saya kuatkan, itu menguatkan iman saya secara tidak langsung, juga bahkan bisa dibilang secara langsung. Terus, kenapa saya harus berdoa kalau saya tahu bahwa Tuhan udah mengenal saya 100%, mengenal saya lebih dari saya sendiri, tahu apa kemauan saya, apa kebutuhan saya. Oke, sebelumnya kita baca di Mazmur 139 di ayat 4. Saya akan bacain. Daud berkata, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Ini yang bilang Daud. Ya. Dan aku juga percaya gitu. Sebelum aku mau berdoa, mau minta sesuatu, mau sharing atau mau ngobrol sama Tuhan, Tuhan udah tahu sebenarnya apa yang mau aku katakan kepada Tuhan. Tapi kenapa aku tetap berdoa? Karena Tuhan mau bahwa kita juga aktif, gak cuma dari satu sisi dalam Tuhan saja, tapi Tuhan juga mau bahwa kita mengeluarkan keinginan kita mengucap syukur buat segala hal yang udah kita alami, kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Sebagai contoh dalam kehidupan saya sendiri, saya suka kalau anak-anak saya punya kemauan dan mereka minta sama saya. Contohnya mereka saat ini atau akhir-akhir ini lagi suka minum namanya jus pencet. Kita ngomong gitu ya, jus pencet. Itu kayak jus di dalam botol yang kalau mau minum mesti dipencet, bukan diminum, tapi dipencet terus mereka bisa sedot buat bayi atau anak kecil. Ya. Saya tahu banget mereka suka dan mereka happy banget kalau saya kasih tiap hari gitu ya, kayak otomatis nih buat Jonathan, nih buat Jacqueline. Tapi saya nggak kasih otomatis pada mereka. Kayak saya lebih suka kalau mereka minta saya gitu loh, papi mau minum jus, mau dong beliin jus, saya beliin, saya kasih, ya. Dan saya nggak tahu, saya juga tahu bahwa saya bisa menyenangkan anak-anak saya dengan memberikan jus ini atau dengan hal lain. Tapi saya mau kalau anak saya juga bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan saya, nggak cuma oke, saya kasih, saya sediakan, udah selesai. Dan menurut saya Tuhan juga mau hal yang ini terjadi karena Tuhan juga mau punya hubungan yang berinteraksi dan hubungan yang hidup dengan kita semua. Bukan cuman oke, self-sustaining, kita jalan aja, Tuhan udah pasti kasih yang terbaik, kita nggak butuh minta apa-apa, kita nggak butuh ucap syukur, kita nggak butuh minta-minta lagi atau berkomunikasi sama Tuhan. Dan kalau pertanyaan apakah doa saya selalu dikabulkan? Nggak selalu dikabulkan. Kita baca dulu sebelumnya sekali lagi di Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi kalau aku minta
dalam doa sama Tuhan, hal-hal yang menyenangkan hati saya sendiri atau semua untuk nafsu saya, biasanya Tuhan gak kabulkan. Ya, saya ingat banget tuh, atau saya selalu ingat aku minta ini tapi aku gak dikabulkin. Dan pastinya saya juga introspeksi diri ya, lihat lagi apakah apa yang saya minta ini benar-benar realistis, apakah benar-benar juga bisa menjadi berkat buat orang-orang lain, atau sebenarnya cuma saya atau untuk memenuhi atau keinginan hawa nafsu saya semata-mata ya. Dan itu juga nggak pernah dikabulkan sama Tuhan. Dan bukan cuma itu aja, kadang ada hal-hal yang juga bisa memberkati banyak orang, dan bukan untuk hawa nafsu saya minta sama Tuhan, tapi nggak langsung dapat karena mungkin belum waktunya. Dan di dalam hal ini saya juga selalu ingat dan selalu melihat di kedepannya bahwa saya mendapatkan apa yang saya minta, tapi lebih baik dari apa yang saya bayangkan. Dan saya selalu melihat ke belakang, wow, untung Tuhan gak kasih kepada saya apa yang waktu itu saya minta. Karena kalau saya udah dapat, saya gak mungkin dapat yang lebih baik yang saat ini saya dapat. Karena saya kurang sabar, saya maunya instan ya kan. Sekarang waktu instan, semua maunya instan. Dan yaitu bahwa Tuhan mempunyai atau akan memberikan kadang yang lebih baik dari apa yang kita minta dalam doa, sehingga pada waktu kita minta, apa yang kita minta nggak dikabulkan. Ya. So, itu aja. Jadi saya kasih rangkuman lagi apa yang penting dalam berdoa, bagaimana saya berdoa, atau kenapa berdoa itu sangat penting buat saya. Yaitu yang satu, pada waktu berdoa saya pasti buka dengan ucapan rasa syukur. Saya mau selalu mengucap syukur pertama-tama buat kebaikan yang Tuhan beri, karena saya tahu Tuhan tuh pasti kasih yang terbaik. Tuhan tuh adalah baik, Tuhan adalah kasih. Dia gak mungkin bisa ngasih yang gak baik. Dia gak mungkin bisa tidak mengasihi, karena dia sendiri baik dan kasih. Ya. Dan oleh sebab itu saya selalu mengucap syukur dalam doa saya buat semua yang saya punya, saya miliki, atau buat hal yang belum saya miliki. Karena saya tahu kalau saya mungkin gak memiliki hal ini atau sesuatu, itu sesuatu yang baik buat saya juga. So, terus yang kedua, saya berdoa dengan penuh iman. Kalau saya berdoa, saya tahu saya pasti akan dapat. Ya, di Alkitab bilang mintalah akan diberi. Dan saya kalau mau minta, saya tahu pasti saya akan dapat. Kalau nggak dapat, urusan lain. Yang penting saya minta dulu, dan saya tahu saya pasti akan dapat. Nggak ada ruginya, GR dulu kalau Tuhan pasti kasih. Dan kalau Tuhan sampai nggak kasih, ya kita tahu bahwa kita akan dapat yang lebih baik lagi. So, dan dengan penuh iman, sekali lagi tadi saya ingatkan bahwa iman kita sendiri akan makin dikuatkan dengan kita mendengarkan pada saat kita mengatakan janji-janji Allah. Yang ketiga, kita bersabar dan kita tahu pasti kalau Tuhan punya rencana yang lebih dari apa yang kita bayangkan. Ya, pada saat kita mengerjakan bagian kita, Tuhan pasti akan mengerjakan bagian Tuhan. Dan yang keempat, terakhir, kita pasti atau saya mau bilang kita nggak boleh cukup puas dengan berdoa saja, tapi kita harus tetap baca dan merenungkan firman Tuhan, karena Tuhan sangat sering menjawab doa-doa kita melalui firman-Nya. Dan Dia akan mengingatkan, Dia akan memberikan jalan keluar untuk
permasalahan kita punya melalui firman-firman-Nya. Kadang Tuhan membukakan pikiran kita melalui firman-Nya, yaitu nih loh, yang kamu minta itu sebenarnya salah, yang benar tuh seperti ini. Dan sehingga kita pun juga bisa makin diperbaiki dalam kita melihat mana yang baik, mana yang benar untuk diri kita. So, itu aja sharing dari saya hari ini. Saya percaya bahwa atau saya berharap bisa memberkati teman-teman semua dan bisa menguatkan teman-teman semua. Dan saya mau menutup juga kebaktian online hari ini. Saya mau ngajak kita semua untuk berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang ada di surga, mengucap syukur buat hari ini, buat kalau kami boleh Engkau beri kesehatan Tuhan. Dan kalau kami boleh berkumpul, meskipun kami berkumpul secara online. Kalau teknik ada, semuanya sungguh luar biasa Tuhan. Kami bersyukur. Juga kalau kami boleh dengar, sharing hari ini Tuhan, biarlah apa yang kami dengar itu adalah baik. Dan kami boleh belajar, kami boleh dikuatkan, boleh diberkati. Dan kami mau menutup kebaktian hari ini Tuhan. Dan biarlah juga kami mau menerima berkat-Mu hari ini. Saya mau ngajak teman-teman untuk mengangkat tangan untuk terima berkat hari. Tuhan, biarlah kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang kudus bersama Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Kita akan berjumpa kembali di kebaktian kita minggu depan.